Mereka mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyeruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Mohsyid Shodiq yang telah membacakan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan dicatat sebagai amal kebaikan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu penyelaras yang akan disampaikan oleh founder Airo Society, Prof. Imam Robandi, Guru Besar ITS Surabaya. Kepada Assalamualaikum Bandi, disilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Lancar hari ini puasanya. Yang pertama mari kita syukuri bersama kenikmatan-kenikmatan pagi hari yang tidak semua orang dapat menikmati ini. Sering saya katakan pekerjaan besar itu paling berat adalah memulai. Apapun memulai. Setelah memulai biasanya sulit berhenti. Itu orang yang sudah ada etos. Oleh sebab itu memulai adalah kunci. Kita sering berbicara apa sajalah. Saat ditanya, apakah sudah dimulai atau sudah Anda memulai? Belum, memulailah. Oleh sebab itu saya sering meninggalkan hanya satu kalimat di dalam sebuah tulisan saya. Untuk apa? Untuk pertanda bahwa saya sudah berani memulai. Ustadz Munali pamer ke saya telah membeli peralatan untuk audio visual untuk perangkat-perangkat streaming Komal, namanya Komal, komunikasi massal di. Setelah saya tanya, apakah sudah dimulai? Belum. Kalau belum dimulai, antara yang beli peralatan dengan yang tidak itu menjadi sama. Bu Saidah mungkin belum membeli alat. Pak Aris juga masih belum punya. Pak Munali sudah punya tapi belum memulai. Itu sama. Oleh sebab itu memulailah dari yang sedang kita miliki hari ini. Yang sudah punya peralatan mulai dirakit. Yang belum punya peralatan yang nyicil minimal beli mikrofon dulu yang kecil-kecil. Itu karena peralatan itu menentukan performance. Yang ketiga, selamat datang Prof. Ariswan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Bukan Yogyakarta loh, tadi siapa yang Universitas Negeri Yogyakarta? UNY, bukan UNJ, bukan Jogja. Jogja itu kalau di bis-bis ya Jogja gitu. Tapi kalau di tulisan pasti Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini kita mulai belajar yang kecil-kecil tapi benar. Yang keempat, Bapak Ibu semua terima kasih hari ini ini hari ke-21. 21 sudah luar biasa apa namanya yang sudah kita lampaui dan saya malah sudah ancang-ancang
Mapara tahun depan itu bagaimana? Itu sudah mikirkannya, ini sebentar lagi akan selesai. Mbak Isuki dan tim semua, Mbak Saida dan tim hari ini saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih dan ikut senang lah karena respon masyarakat pada Mapara kan cukup bagus ya. Dan ini menjadi ladang ibadah kita semua ya. Kata orang Jawa itu omah gendeng disapuni, apotenteng bareng dilakoni. Jadi setiap harinya semua tidak ada yang kececer dan pasukan sapu jagatnya kan bagus sekali. Kalau ini tidak ada ini tidak ada ini. Jadi kita sudah lengkap. Yang bagian woro-woro ada, yang bagian jawil-jawil ada, yang bagian bikin membuat flyer ada, semua lancar. Yang terakhir, monggo Profesor Ariswan. Ini saya belum melihat di daerah mana ini ya, apa akunnya ini belum lihat 1, 2, 3, 4. Belum ada ya, Prof Ariswan? Sampun, Prof. Sudah, Mas. Sampun ya? Oke, sampun. Ya, selamat datang Prof Ariswan. Jadi ini adalah dari Aero Society ya, yang penghuninya dari Sabang sampai Merauke, malah ada beberapa dari luar Indonesia. Nyengkuyung dan kalau dalam bahasanya Jawanya apa, melu handarbeni. Melu handarbeni itu ikut-ikut cawe-cawe untuk kesuksesan acara Mapara yang berlangsung 30 hari. Di samping itu juga kita masih ada acara Jumat malam, kajian spesial Jumat malam. Walaupun peminatnya tidak banyak tapi harus berjalan. Tidak boleh macet beneran. Sering kita di tengah jalan stuck, katanya stuck. Ya pokoknya geremet, tapi ada geremet asal selamat. Yang penting ada dan kita sirami pelan-pelan karena tidak mudah, tenaga kebagi ini itu. Malam juga ada, pagi juga ada, tidak gampang. Walaupun panitianya sudah dipisah, tapi tetap saja ya namanya panitia juga keseret ke sana kemari. Oke, paling terakhir sampaikan salam Aero Society kepada Bapak Ibu tetangga muka terbelakang, kanan kiri, kawan, handitolan. Mari bergabung di Aero Society untuk tawanu halal biri wa taqwa, dan mari bergabung dengan Aero Society untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu dari kami. Jadi kemarin yang saya mau dimasukkan, kalau membuat pantun jangan jalan-jalan di kota mana. Kalau jalan-jalan itu bukan jalan-jalan ke kota Makassar. Jalan-jalan itu jalan itu kan itu barang kan. Jalan-jalan, saya ngelihat banyak jalan-jalan di Klaten lubang-lubang, jalan-jalan di mana berair kan gitu kan. Kalau jalan-jalan itu ya harusnya. Jalan-jalan di Maluku, nah, sudah beraspal semua misalnya gitu. Nah, itu jalan-jalan kata preposisinya tuh di. Ya. Kalau pakai berjalan-jalan ke Maluku. Nah, karena saya sering mendengar mesti yang tidak pintar berpantun, kalimat awal mesti jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Oke, itu aja sebagai pemantik pagi. Semoga acara hari ini lancar di Jumat yang kita muliakan bersama, Jumat Barokah. Aqulu qauli hadza wa astaghfir li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam yang telah menyampaikan motivasi pagi ini untuk kita semoga tetap terus bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di acara inti Mapara pagi ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Profesor Ariswan, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, dengan tema Matahari Berbasis Kajian Materi dan Maknawi untuk Menuju Kehidupan Paripurna. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk membacakan CV dari Profesor Ariswan. Nama lengkap, Profesor Dr. Ariswan, MSI. Pekerjaan, ASN dosen.
Jabatan Guru Besar Bidang Fisika Material. Prodi Jurusan Fisika, Pendidikan Fisika, Fakultas Universitas FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Jabatan Wakil Dekan 1 FMIPA UNJ tahun 2003 sampai dengan 2007. Dekan FMIPA UNJ tahun 2007 sampai 2011. Dekan FMIPA UNJ tahun 2019 sampai 2023. Organisasi. 1. Organisasi Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY tahun 2010 sampai dengan 2015. Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jogja tahun 2015 sampai dengan 2020. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY tahun 2022 sampai dengan 2027. Alamat rumah Warung Boto UH 4/87A Yogyakarta. Kode pos 55164. Kepada Profesor Ariswan disilakan. Ya. Monggo, Prof. Ya, Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Prof. Imam yang amat sangat saya hormati, alhamdulillah bisa bertemu hari ini. Alhamdulillah. Para peserta matahari pagi Ramadan 1446 yang berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim secara maya ini dan senantiasa kemudian bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, meskipun anggota dari bagi Mapara ini adalah para orang penting di Nusantara, para profesor, guru besar dan sebagainya, tapi kita tetap dalam iman dan Islam, gitu ya. Merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya yang terpilih, itu kita semua. Semoga kemudian kita mampu menunjukkan indikator kesyukuran itu dengan mengikuti temu seperti ini. Semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak, para peserta yang saya hormati, ini menjadi satu kehormatan untuk saya ini ya. Jadi saya karena didhawuhi sama Prof. Imam itu supaya silaturahim pagi ini, saya dengan Prof. Imam terus ora sonolak saya sebisa-bisanya ya. Karena saya tahu beliau adalah orang, saya bukan di depan beliau, tapi saya sejak dulu merasa betapa luar biasa Prof. Imam ya. Jadi cuma sayangnya kok tidak dipilih Pak Presiden gitu, untuk membantu beliau ya. Ini luar biasa keilmuannya, lalu perannya, keahliannya, semua bidang ini luar biasa, dan hari ini saya bisa diberi kehormatan untuk bertemu maya di kesempatan ini. Ibu Bapak yang saya hormati, judul saya saya sini aja. Judul saya itu tidak terlalu serius ya, tapi karena kegiatan kita itu matahari gitu ya, saya itu lalu tertarik dengan matahari gitu ya. Jadi maka saya ingin mencoba untuk mendiskusikan, tetapi sebenarnya merupakan upaya mengingat diri gitu ya.
Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu, sebenarnya saya sedang belajar diri saya sendiri. Saya sedang mengingatkan diri saya sendiri, Pak Rusman, ginilah kamu itu. Sehingga karena ini di dalam forum yang didengar oleh Bapak Ibu semuanya, ya yang baik nanti diambil, yang tidak baik ya dibuang sejauh-jauhnya, karena itu memang keterbatasan saya. Jadi judulnya pun saya menyesuaikan aja dengan kegiatan ya, matahari ya. Mengapa? Karena saya senang dengan matahari. Di samping matahari itu kan lambang matahari itu surya ya. Surya itu, kata surya itu kan banyak dipakai di kegiatan Perserikatan Muhammadiyah. Lambangnya pun itu juga surya. Lagunya pun sang surya. Sehingga kemudian saya tertarik bagaimana ini saya coba ingin memaknai ya dalam kajian materi, karena seorang materi, tapi juga dalam maknawi ya dalam kehidupan kita, karena hidup itu sebuah perjalanan ya. Karena matahari itu kemudian ada pemikiran terkait dengan rotasi dalam sistem planet kita, maka orang menentukan apa itu namanya waktu gitu ya. Jadi makanya ini komposisinya seperti ini ya. Intinya ini nggak usah dibaca secara ini ya. Tapi intinya bahwa matahari itu energinya sangat tinggi, dan di situ terjadi karena apa? Karena reaksi inti antara hidrogen membentuk helium itu luar biasa. Jadi matahari terdiri 74% helium, yang kemudian karena hasil reaksi inti dari hidrogen yang ada di matahari. Ya ini nggak usah hanya cerita aja ini nanti ya. Lalu matahari dalam tata surya kita, lalu inilah yang kemudian ya ini saya tunjukkan aja sekedar untuk saja awal isian saya ini. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ketika matahari itu ada dalam suatu tata surya kita, galaksi kita yang disebutkan Bima Sakti, maka ada rotasi di sana, ada perputaran, ada revolusi, ada rotasi dalam planet itu. Nah, gerakan itu butuh waktu. Maka dalam fisika ini orang bicara tentang ruang dan waktu, gitu ya. Di ruang dan waktu itu menjadi penting. Dalam kehidupan kita, ruang dan waktu itu menjadi penting, karena kita ada di dalam ruang dan waktu itu ya. Nah ini renungan kita bahwa kita harus selalu memperhatikan ruang dan waktu dalam kehidupan kita itu. Nah, ini yang menurut saya untuk perlu direnungkan bersama. Nah ini tadi ya gerakan itu ya. Jadi matahari sudah pusat peredaran dalam tata surya kita. Nah bumi kita ada di sini ya. Ini bumi kita ini. Nah bumi kita ini ya ini. Nah bumi kita itu mengalami rotasi ya, dia rotasi pada dia sendiri ya, dan revolusi dia mengitari matahari ya. Nah itulah yang kemudian definisi waktu tadi diupayakan ada standar tentang waktu, dan waktu itu menjadi upaya para ahli untuk menentukan apa itu 1 detik. Nah, itu kita lakukan. Nah, ada perhitungan-perhitungan yang bisa dilakukan. Nah, ini penting sekali. Ini penting sekali. Ini satu ini. Saya senang sekali dengan kami ini. Jadi ini adalah spektral radiance matahari, ya, fungsi panjang gelombang. Ya. Jadi karena ada reaksi inti hidrogen dan bentuk helium tadi, maka menimbulkan energi panas, ya, panas di dalam matahari itu, sehingga itu sangat tinggi energinya itu, sehingga sampai pancarnya radiasinya itu sampai ke bumi. Nah ini hasilnya ini hasilnya. Jadi panjang gelombang, ingat ya, panjang gelombang itu dalam bahasa fisika itu adalah satu gerakan satu gelombang ya, dari satu periode itu namanya satu panjang gelombang ya, itu dari panjang gelombang 250 nanometer. Nano itu pangkat -9. Jadi kalau dalam fisika itu ada, kalau makin bawah itu kan ada, kalau 1 meter 10 meter namanya milimeter itu, lalu mikrometer, nanometer -9 ya, -9. Jadi panjang gelombang seluruh matahari kita itu antara 250 sampai 2500. Ya mungkin naik dikit juga ada 3000-an. Ini adalah rentang panjang gelombang radiasi sinar matahari kita. Nah, next ini ya, next. Nah, ini menentukan teknologi apa ya yang bisa dipakai untuk mengolah, menjadikan energi ini menjadi yang bermanfaat. Karena saya kira, saya sering mendengar program itu, energi itu banyak sekali, tapi persoalannya kan bagaimana mengubah
energi yang macam-macam itu menjadi energi listrik, ya kan? Ini yang sekarang menjadi problem kita, ya, listrik. Nah, ini luar biasa banyaknya teknologi yang sesuai dari panjang gelombang antara 2.500 sampai 250 sampai 2.500 tadi. Inilah teknologinya. Ada yang, ya saya hanya yang paling ujung itu, ya, yang saya kaji bertahun-tahun, ya, solar cell itu, ya. Sel surya itu mengapa? Karena solar cell itu adalah mampu mengubah, ya, energi matahari tadi, ya, panjang gelombangnya tadi itu menjadi energi listrik secara langsung, ya, secara langsung, tidak melewati apa yang selalu riset oleh Prof. Imam terkait dengan hukum-hukum Faraday, ya, bagaimana gerak menjadi listrik. Nah, ini kalau sel surya itu seperti itu. Jadi dari sinar matahari masuk ke sel surya, ya, solar cell itu langsung menjadi energi listrik. Nah, ini yang terus kami kaji, tapi ya keterbatasan alat riset, ya, tentu saya belum bisa menghasilkan, ya, sel surya itu. Next. Nah, ini maknanya sekarang, itu yang penting, ya. Jadi kemudian Bapak Ibu, ya, ini intinya apa kita ini, ya, matahari tadi sebagai sumber kehidupan kita, ya, itu memiliki peran sumber energi kehidupan di bumi, ya. Jadi tanpa matahari, ya, tentu bumi kita nggak mengalami seperti ini, ya. Bumi kita itu menjadi salah satu planet dari tata surya kita dengan pusat di matahari. Nah, oleh karena itu kita merefleksi pada saat kita lahir, ya, kita dari kehidupan yang ada di ruang dan waktu, kita dari kehidupan panjang dalam roh, lalu Allah meniupkan ke dalam janin itu ada roh kita, ya, pada bayi kita waktu itu sama kita semua, ya, 3 hari 40 hari, ya. Lalu kemudian lahirlah kita yang tidak punya apa-apa, ya. Kita lahir tidak punya apa-apa, kita hanya bisa nangis saja. Nah, alhamdulillah sekarang ini Bapak Ibu semua memiliki banyak, ya, luar biasa. Nah, kita menemukan bumi ketika kita lahir. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Baqarah 29 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, ya. Segala yang di bumi itu untuk kamu. Dan ya, segala yang di bumi untuk kamu, ya. Dan menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Allah dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi bumi itu untuk kamu, untuk kita, ya. Tidak ditemukan unsur-unsur kehidupan, unsur keperluan hidup tidak ada di tempat lain, ya, di bumi kita. Contoh, kita bernafas, kita membutuhkan oksigen, ya. Oksigennya 21% ada di udara kita, ya. Lalu kita butuh makan, tanaman, misalnya mau makan pokok kita padi, beras, ya, nasi, ya. Lalu dulunya berupa batuan, karena matahari lampu jadi tanah ditanami padi, panen, apalagi Indonesia, ya. Indonesia itu negara yang paling luar biasa terkait dan kekayaan alamnya, Ibu Bapak yang sangat saya hormati, ya. Dari permukaan tanah ke bawah, berbagai macam tambang, bahkan yang paling mahal emas yang hari ini naik terus, itu ada, ya, bertonton ada di Indonesia itu minyak, ya, dari permukaan bumi ke bawah, ya. Lalu dari permukaan bumi ke atas, ya, itu udara atmosfer kita sepanjang tahun matahari ada di Indonesia, ya. Teknologi sel surya masih maju, tapi ya kita belum ya, belum bisa, ya. Tapi kemudian di air 7% kawasan kita berupa laut, ya, berupa air. Di dalam laut, samudra itu banyak kandungan ikan, tambang, dan lain-lain. Lainnya Indonesia yang luar biasa, yang kemudian mestinya mampu menjadikan kita itu, ya, negara yang baru. Nah, ini kita semua menunggu Prof. Imam itu punya kedudukan di negeri ini, gitu. Ini akan mempercepat, gitu, ya. Ini, tapi ya profesor, guru besar, UITN, majelis guru besar, itu banyak jabatan. Tapi Pak Prabowo ya tidak memanggil beliau, gitu, ya. Nah, itu yang saya hormati. Oleh karena itu, ketika kebutuhan hidup manusia itu segalanya cukup di bumi, maka itu dalam konsep kehidupan itu kan sebaiknya kita tidak berpikir
tidak berpikir keinginan, tapi kita berpikir kebutuhan, ya, kebutuhan kita. Tidak terlalu ingin yang luar biasa. Sehingga sekarang ini kalau kita baca di berbagai media tuh ada orang sampai kerja sekian triliun, kekayaannya sekian miliar. Kalau pejabat itu kan melaporkan LHKPN, ya, laporan harta kekayaan pejabat negara, ya, itu sampai ratusan miliar. Tanahnya dari Jakarta, di Jogja, di Kalimantan, di Papua, untuk apa? Karena keinginan kalian itu yang merasuki konsep berpikirnya sebagian. Saya kira sebagian besar tuh. Nyatanya kalau udah jadi pejabat ya kayak lupa pada asal mulanya kan, ya. Nah ini, maka oleh karena itu saya mengajak pada diri saya dan ibu bapak semuanya, ketika kemudian bumi telah menyediakan kecukupan bagi kehidupan manusia itu, maka ingat pada surah Az-Zariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah, ya. Kita ini berusaha untuk selalu ibadah. Dari mau tidur sampai mau tidur lagi, ya. Itu upaya kita lakukan. Mengajar menghati ibadah. Gaji sebagai maisa sebagai rezeki Allah. Itu ibu bapak yang luar biasa yang saya hormati. Waktu awal keraton Jogja itu belum mendapatkan dana istimewa, itu kan gaji abdi dalam itu kan 2.000 rupiah per bulan, ada yang 3.000, ada yang 5.000, tapi mereka luar biasa, datang dari Bantul naik sepeda berbulan ke keraton, ya. Itu kemudian ditanya oleh orang wartawan, panjang itu gajinya mau semuanya kok kerso gitu loh. Itu apa jawab mereka itu? Ini bukan gaji, ini parilah dalam, ya. Itu apalagi kita, ya, kita yang insya Allah berupaya untuk menjadi hamba Allah yang beribadah tadi, maka bukan lagi gaji, tetapi lebih kepada rezeki Allah yang kita syukuri, yang kemudian bermanfaat, bermakna bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya selalu ingin mengajak pada diri saya ini, ya, untuk dalam rangka syukur itu, ya, maka kita berusaha untuk melakukan 3 hal, ya. Yang pertama adalah berusaha, ya, kita itu berusaha menjalankan perintah Allah, ya. Dan kedua, menjauhi larangan-larangannya, ya. Ini perhubungan. Saya merenung terus ini, ya, dalam hal itu, ya, insya Allah. Nah, mengapa? Karena sekarang ini dalam berbagai berita media sosial dan sebagainya itu kan banyak orang, para pimpinan kita, ya, pemimpin kita sebagian besar yang baru saja dilantik sudah tertangkap KPK, ya, dan banyak, ya, itu banyak. Oleh karena mereka itu umumnya itu, ya, bukan umumnya, banyak yang melakukan, ya, berusaha menjalankan perintah Allah, bukan menjauhi larangannya, tapi juga menjalankan, ya, juga menjalankan larangannya. Itu setelah terbongkar, kena tertangkap, pakai bajunya putih, ya, lalu bajunya kuku, ya, lalu salam fasyah, itu yang terjadi sekarang ini. Sehingga saya lebih cenderung sekarang itu sedang musim, itu di mana-mana ditangkap beberapa orang luar biasa Indonesia, ya. Maka saya ingin mengajak pada diri saya untuk dan ibu bapak semua sebagai yang saya hormati, supaya menjalankan masih sebelumnya, ya, masih menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan yang ketiga, ini lebih saya senantiasa bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, ya. Bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan. Yang menurut kacamata kita baik, alhamdulillah. Yang menurut kacamata kita tidak baik pun harus bersyukur. Karena di balik ketidakbaikan menurut pandangan kita itu, Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Apakah akan terjadi 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, mungkin 1 minggu kemudian, ya, dan seterusnya. Ya, next, ya. Nah, ini Bapak yang hormati. Nah, kembali kepada ini tadi, karena rasa syukur kita lakukan, kita berusaha menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan selalu bersyukur, maka kita merenung kembali bahwa panjang gelombang yang tadi saya tampilkan di dalam grafik itu dari 100 nano sampai 3.500 2.500, ya. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Nah, sinar matahari itu namanya gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik. Nah, dari panjang gelombang 100 nano sampai dengan 400 nano itu namanya sinar UV, ultraviolet. Itu berbahaya bagi kita.
Karena itu kalau energi termasuk tinggi, ketika terkena paparan kita bisa menimbulkan kanker kulit, ya, dan lain sebagainya penyakit. Nah, oleh karena itu luar biasa Allah menutupi atmosfer kita dengan ozon. Ozon itu O3. Kalau O2 namanya oksigen, ya. Kalau ozon itu O3. Kalau ozon ada di biosfer, ya, bumi kita, di permukaan bumi dalam kehidupan kita, ya, ozon itu menjadi polutan, ya. Kalau ozon itu ada di biosfer dalam konsentrasi tinggi menjadi polutan. Tapi Allah menciptakan ozon di stratosfer yang tingginya 15 sampai 35 km untuk menghalangi UV supaya tidak sampai di bumi. Luar biasa, bukan ya? Luar biasa. Menghalangi UV supaya tidak sampai bumi, tidak mempapar manusia yang ada hidup di bumi. Ya, mereka luar biasa. Nah, dari panjang gelombang 400 nano sampai 800 nanometer, ya, itu namanya sinar tampak. Ya. Sinar tampak. Semua panjang gelombang bagi UV itu terdiri dari catuan-catuan energi yang disebut foton. FOTON, ya, FOTON, ya. Nah, foton sinar tampak yang panjang gelombangnya antara 400 sampai 800 itu baik dari sinar matahari kalau siang hari, di lampu kita kalau kita menggunakan listrik, semuanya sinar tampak yang terdiri dari foton-foton itu, ya. Sekarang kita renungkan Ibu Bapak semuanya, ya. Jadi kalau foton yang panjang gelombangnya 400 nano sampai 800 nano itu ada dalam suatu ruangan, ya, maka ruangan itu menjadi terang. Ya, ruangan itu menjadi terang. Tapi kalau foton yang panjang gelombangnya itu tidak ada, karena foton itu dari satuan energi, kalau rumusnya itu H kali F, ya, tetapan Planck dikalikan frekuensinya. Frekuensi itu banyak getaran tiap detik, ya, itu frekuensi. Nah, kalau itu ada dalam foton itu ada dalam ruang, maka ruang itu terang, ya. Kalau foton sinar tampak itu ada dalam ruang, maka ruang itu terang, kan gitu. Kalau foton itu tidak ada dalam ruang, maka tentu ruang itu menjadi gelap, kan gitu, ya. Jadi sebetulnya Ibu Bapak, gelap sama terang dalam konsep kehidupan itu tidak ada. Ya, yang ada adalah adanya foton dan tidak adanya foton. Ya, jadi oleh karena itu, kalau ketika kita dalam kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita, selalu menghadirkan Allah di dalam jiwa kita selalu ingat kepada Allah, maka hidup itu sebuah perjalanan yang menyenangkan. Hidup itu sebuah perjalanan yang membahagiakan karena Allah selalu ada dalam diri kita. Ya, sebagaimana terang benderangnya ruangan, karena foton ada dalam ruangan itu. Ini yang mau saya tekankan di dalam konteks matahari kita mengandung panjang gelombang antara 400 sampai 800 nano, itu kemudian kita bisa melihat indahnya alam semesta ini, ya. Itu ya. Kemudian karena itulah kemudian kita harus membangun sebuah kekuatan jamaah. Nah, Mapara menjadi wahana untuk saling bertemu, ya, saling memaksiatkan dan saling berupaya membangun sebuah kekuatan. Ketika konsep diri mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi menjadi konsep diri kita, ya, pada individual kita mampu menghadirkan, lalu kemudian tidak cukup kalau tidak berbarengan dengan sebagai makhluk sosial. Kita membangun sebuah jamaah. Nah, oleh karena itu dalam konsep Temu Maya ini, jamaahnya kita membangun sebuah jamaah yang kuat, ya, karena dia ada interaksi, ada energi, ya. Nah, ini harapan kita semua bahwa di situ dilandasi oleh dalam surah Al-Asr ada al-baratnya itu, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asri inna insana illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq, itu, ya, saling memaksiatkan kepada barang yang benar, wa tawassaw bis sabr, dalam kesabaran, dan al-baratnya wa tawassaw bil marhamah, dengan kasih sayang. Nah, kita mencoba menghadirkan tiga hal tadi, saling mewasiatkan dalam kebenaran, saling mewasiatkan dalam kesabaran, dan juga saling kasih sayang, membangun sebuah kekuatan jamaah. Semoga dengan kekuatan Mapara ini yang mengalami berbagai jamaah yang ada, ya, mudah-mudahan orang-orang berprestasi, orang-orang hebat itu menjadi pimpinan-pimpinan dalam sebuah institusi formal negara, ya. Kalau kan nggak bisa, ya. Kalau kita institusinya di luar, ya, nanti kalau berbeda dianggap kritis dan sebagainya, ya. Semoga itu, ya. Next.
Nah, kemudian Bapak Ibu, materi kita dari pusat rotasi itu yang kemudian muncullah perhitungan waktu tadi sudah kita sampaikan, dan waktu Ramadan yang digagas Prof. Imam Mapara itu istimewa. Ya, coba bayangkan lah, gitu kan, luar biasa. Ini ide yang unik gitu kan. Itu unik sekali. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini, gitu, kita bisa melakukan 4 rukun Islam di antara 5, kan gitu. Jadi hanya satu yang nggak bisa, yaitu haji, gitu. Karena haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah, kan gitu. Jadi luar biasa. Ya, oleh karena itu konsep membangun zaman ini penting ya. Makanya insya Allah ya kita terus dorong supaya tiap Ramadan mengingatkan supaya kita saling berinteraksi, gitu. Maka kita mampu melakukan 4 rukun Islam loh. Sahadat kita lakukan, ya. Salat ya, bahkan dengan surah-surahnya ya kita lakukan. Lalu Abu Rizal ya, sebulan penuh kita berpuasa ya, yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan lapar haus, tidak ada masalah. Hanya lapar haus, hanya masalah fisik, hanya masalah dunia itu kecil. Ya kan? Lalu akhirat itu ya. Kalau akhirat itu jauh lebih mulia dari dunia. Dunia itu tidak ada apa-apanya, kecil. Ya. Akhiratlah yang lebih mulia, sehingga karya-karya besar dunia harus selalu mengacu kepada tujuan akhir, yaitu akhirat ya. Itu maka yang keempat kan zakat ya. Zakat, nah, kita lakukan semua ya. Zakat itu bisa zakat mal ya. Zakat mal, maka alhamdulillah saya itu Prof. Ya, saya juga heran ya. Saya itu tahunya ya pendidikan ya, kan saya mengajar di UNJ gitu kan. Tapi kali ini periode ini saya menjadi wakil ketua PBM yang membidangi Lazis ya. Lazis, alhamdulillah saya bisa tahu luar biasa Prof itu. Jadi saya kemarin menemukan satu fenomena yang menarik, dan itu terkait pada kaum disabilitas. Luar biasa. Ini nanti mudah-mudahan lewat Lazis ya kita bisa membangun negeri kita ini ya. 4 ya. Zakat, ada infak ya, infak, sedekah kita lakukan seberapapun besarnya. Jangan sampai kita tidak pernah infak, tidak pernah sedekah ya. Lalu zakat fitrah ya, yang ini sebentar lagi akan kita lakukan ya, zakat fitri ya, ini kita lakukan dengan baik, sehingga penyempurnaan pada bulan suci Ramadan ini dengan segala upaya 4 rukun Islam yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, itulah yang kemudian kita akan mencapai lalakum tatakun, yang kemudian man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan hanya mengharap pada Allah, maka nanti akhirnya seperti bayi yang telah diampuni dosa-dosa yang lalu. Semoga semua hadirin, semua peserta tamu maya ini kita bisa masuk ke dalam kategori itu, karena memang kita ikhlas. Dengan pagi-pagi kita berkumpul dengan upaya untuk memikirkan konsep diri terhadap kehidupan kita, maka kita jadikan bulan suci ini membangun jati diri paripurna sebagai hamba Allah, dengan sesuai dengan makom kita masing-masing. Itu tapi sepakat semuanya. Saya yakini ketika kita melakukan seperti ini, interaksi itu energi ya, energi itu ada energi kinetik rohani yang lalu menaikkan tingkat ketakwaan keimanan kita ya, maka itu insya Allah kita semua akan mampu untuk menjadi orang-orang terpilih, orang-orang yang sukses, karena memang itulah kita itu ya, sampai pada satu akhir dari apa yang saya sampaikan. Saya ingat pada surah Al-Imran ayat 139 ya, ini menjadi renungan kita ya, terus yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin ya. Jangan kamu berputus asa ya, dan jangan kamu bersedih hati ya, wala tahzanu, dan kamu jangan bersedih hati sebab kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Siapa itu? Itulah kita. Apalagi anggota Mapara, kreatornya Prof. Imam ya. Ini semuanya kita membangun kepada konsep jati diri paripurna sesuai makam kita masing-masing untuk memaknai hidup ini, sehingga pada saat nanti akhir kehidupan kita, meskipun apapun jabatan kita,
apapun profesi kita bisa matur kepada Allah. Duh Gusti Allah, kalau saatnya hari ini Engkau ambil diriku ini, saya telah banyak sedikit kami telah berupaya melakukan perintah-perintahmu. Salah satunya adalah menjadi aktivis dari Mahpara Ramadan setiap tahun. Saya kira itu sebenarnya selesai ya. Jadi, ini yang bisa saya sampaikan, Prof. Imam, dan semoga sekali lagi kapan ke Jogja mampir ke UNJ ya, karena saya sedikit menambahkan bahwa saya kenal Prof. Imam itu melalui sebuah aktivitas beliau ya terkait dengan bagaimana leader para kepala sekolah Muhammadiyah itu luar biasa. Dan ini Prof. Iman sifatnya jamaah, jadi tidak hanya satu orang. Jadi kalau saya perhatikan di Muhammadiyah itu ada tipe-tipe pengembangan sekolah ya. Yang satu yang Pak Marif Fajar itu konsepnya individual ya, jadi dia melihat SMP ini perlu dibantu, dia lalu panggil kepala sekolahnya, kemudian dibantu dan jadi baik. Tapi program sebenarnya jamaah, di Jogja ada puluhan, di Gresik ada sekian, mungkin di Bandung ya luar biasa. Dan ini tentu andikan ya, bukan andikan ya, semoga suatu saat nanti pikiran-pikiran itu bisa masuk ke dalam ranah kebijakan negara. Nah, ini Indonesia akan menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini. Wa idza tuliyat alaihim zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi dari mendengarkan Prof. Ariswan itu bergetar semua ini. Alhamdulillah. Silakan, mungkin kita buka, masih ada waktu, dapat kita buka pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu yang... Mohon pertanyaan jangan ditulis, diungkap biar psikomotoriknya dapat semua ya, suara ada, telinga ada, rasa ada. Oh, itu sudah ada Mbak Eli itu. Pertanyaan pertama kepada Bu Eli Jauhara dari Boyolali, disilakan. Boyolali ya. Terima kasih Bu Sai. Assalamualaikum Prof. Ariswan. Waalaikumsalam. Saya kenalkan Mbak Eli itu orang Boyolali, dia tinggal di Kecamatan Selo. Selo itu adalah tempat namanya Selo. Selo itu di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, ketinggian 1.561 meter dari permukaan air laut. Silakan. Mendengar paparan dari Prof. Ariswan ini, seperti tadi dari Prof. Imam bergetar semua ini seperti penuh semangat. Alhamdulillah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi untuk membangun energi positif, gitu ya Prof ya? Ya. Segala hal adalah dari semuanya adalah membangun energi positif, tetapi kenyataannya gitu dalam setiap komunitas gitu, dalam dimanapun gitu, itu kita tidak dapat menghindari adanya energi negatif. Misalkan mesti ada teman yang ketika salah pun, itu ketika dikritik itu tidak langsung iya, tapi biasa nyolot dulu gitu Bro. Nah, tips apa untuk kami itu agar dapat selalu membangun energi positif di antara energi negatif yang berkembang di sekitar kita, begitu Prof. Ya, langsung ya Mbak, atau gimana? Langsung jawab? Langsung saja Prof. Langsung. Oh ya, makasih. Sama ini Mbak Eli ya. Alhamdulillah Mbak Eli. Jadi dalam kan kita itu kan kehidupan kita itu kan makhluk individu ya, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Ya, inilah jamaahnya di situ ya. Jadi di dalam jamaah itu kan lalu timbul interaksi interaksi. Maka kita memang harus selalu berupaya, dakwahnya itu bukan dakwah semata-mata, misalnya contoh ya, misalnya kalau sholat ini begini ya, ini menurut hadis ini itu caranya begini, mazhab ini begini. Nah, itu memahami sifat pengetahuan terkait dengan ibadah itu penting ya. Tapi sekarang menurut saya yang paling penting itu kan justru implementasi konsep pikiran. Nah, Mbak Eli ya, jadi itu dalam surah Asam saya kira ya. Jadi ada yang begini.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa seseorang itu ada kemampuan untuk fujur, jalan fujur itu jalan yang rendah, ya, jalan yang bawah, jalan yang mudah, ya. Tapi watakwa, tapi ada kemampuan itu jalan takwa, jalan yang digambarkan naik, rempel, sulit, sukar, ya. Tapi qad aflaha man zakkaha, berbahagia orang yang mensucikan jiwanya itu untuk supaya watakwa, gitu ya. Seperti kalau kita misalnya menjatuhkan benda lah, saya kira ya, itu kan benda itu selalu ingin mencari potensial rendah. Itu sifat alam itu. Manusia itu ya begitu. Arpegi pena-pena terus pena-pena ya, paling mudah kalau konco nongkrong itu. Ya. Tapi kita dalam konsep zaman tadi memang harus berupaya untuk menyadarkan bahwa bagaimana agar supaya qad aflaha man zakka, apalagi bulan Ramadan ini yang 4 rukun Islam kita lakukan tadi itu betul-betul mensucikan jiwa. Nah, Mbak Eli, jadi apa yang diperlukan seorang itu tergantung interaksinya tadi, ya. Maka itu kita membangun sebuah jamaah, timbul interaksi yang menghasilkan namanya energi kinetik rohani, Mbak. Jadi supaya tidak turun ke bawah. Kalau ngumpul, paling gampang ngumpul orang-orang yang jelas itu ya gampang, ya. Lu langsung. Nah, kita berada, kalau ada teman mungkin yang bahkan untuk mengacau jamaah kita, maka memang kadang-kadang kelemahan kita itu ada yang saya amati loh ya. Saya kan maaf ya, Prof, saya juga guru besar di UNJ. Itu kadang-kadang tuh kalau harta itu saya hitung banget itu. Jadi namanya infak sedekah itu tidak pernah lakukan ya, sehingga kemudian ini sulit untuk bisa menyatu dalam konsep pengorbanan ya. Jadi saya kira dalam jamaah yang kita bangun itu selalu ada upaya-upaya agar supaya membangun interaksi yang menghasilkan energi kinetik rohani, sehingga tentu dengan cara yang baik ya, dengan cara kalau sudah menjadi jamaah itu mestinya ya sama-sama merasakan gitu, malah pamer-pameran gitu ya, nggak perlu salaman baik karena punya apa itu begitu apa kan gitu ya. Bagaimana membangun sebuah kekuatan yang sama-sama merasakan. Kalau ada sahabat anggota jamaah yang sakit ya kita doakan, kalau ada yang kekurangan kita berikan ya, sehingga kemudian muncul kebersamaan. Nah itu penting sekali, sehingga ada konsep berpikir, karena setelah menjadi jamaah kita ya, tapi kan saya kira saya termasuk orang yang belajar tentang teori atom ya. Jadi memang kalau atom itu kan elektron itu, nah elektron yang paling dalam itu paling energinya paling besar ya, yang kemudian kekuatan interaksinya itu kuat. Tapi makin jauh sana gitu ya, itu cuma kena soal kecil aja dia udah lepas kan gitu ya. Nah ini menjadi upaya kita supaya merangkul ya, bagaimana yang di dalam itu merangkul, sehingga kemudian dalam bahasa saya itu senang melihat mereka senang ya. Jadi SMS yang baik gitu ya, senang melihat mereka senang, karena kadang-kadang kita itu tidak sadar tuh susah melihat mereka senang itu. Ada orang terus guru besar ya, lalu kemudian segala macam diceritakannya. Jadi itu saya kira senang ya, kita mulai senang ketika mereka senang. Mereka dapat tambahan gaji, alhamdulillah kita ikut senang. Nah ini saya kira kuncinya di situ, Mbak Eli. Jadi bagaimana kita berpandangan terhadap jamaah itu suatu kekuatan. Memang kalau yang sebaiknya memang ada imamnya, karena jamaah itu kan seperti dalam Rasulullah SAW kan, dalam sahabat-sahabat ya, itu setelah ada perbedaan pendapat, mereka diskusi dan kemudian diputuskan sebagai suatu kebijakan jamaah itu. Nah ini utamanya kalau sekarang ini menurut saya itu masalah ekonomi. Jadi bagaimana agar jangan sampai jamaah kita itu mengalami kesulitan terlalu berat terkait dengan ekonomi. Ya ini saya pernah tadi saya juga pernah berada dalam kaum disabilitas, dan itu ternyata luar biasa itu. Tapi saya nggak punya kekuatan, padahal mereka itu kaum difabel itu menghadapi dua kesulitan. Yang pertama, dia tidak bisa diterima oleh kaum masyarakatnya. Yang kedua, orang tuanya juga belum bisa menerima, sehingga berdasarkan. Nah, saya berpikir kalau bisa memandirikan mereka, luar biasa, pahalanya mengalir sampai kemana-mana. Oleh karena itu
ini Mbak Eli ya, utamanya bagaimana merengkuh jamaah itu sebagai saudara-saudara sendiri. Kata orang-orang Jawa itu bagus loh. Ada istilah sedulur Sinorowedi. Sedulur Sinorowedi itu adalah secara nasab darah tidak ada, tapi seperti sedulur karena ada dalam satu jamaah itu, ada satu kelompok itu. Nah, ini mudah-mudahan seluruh anggota Mapara meskipun berada di mana-mana, tapi interaksi batin selalu ada sehingga kemudian punya kekuatan-kekuatan, ya, saling mendoakan. Kalau ada yang kekurangan ya bisa aja nanti bisa tapi saya kira semuanya orang-orang yang berkemampuan di dalam materi ya kita ini, karena di antara kita alhamdulillah ya sudah mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mbak Eli jawaban saya. Mungkin itu menurut Terima saya. kasih banyak, Prof. Dalam tembang pangkur kan ada Mbak Eli. Mrih tarto pakartine ngilmu luhung. Nanti lihat di Serat Werdotomo itu. Jadi yang judulnya mingkar mingkur ing angkara akarono karnaning mardisiwi sinawung rasmine kitung sinubo sinukarto, dan ada di terakhir mrih kertarto pakartine ngilmu luhung. Jadi mengembangkan karakter baik dari ilmu yang luhung yang telah kita peroleh itu untuk membangun yang seperti ini itu. Nah, ada yang peribahasanya Prof. Adiswan tadi. Betul. Ada musuh sajroning cangklaan, kadang Sinorowedi. Nah, itu angel itu ada itu, kalau setiap guru pasti tahu itu. Ini kalau nggak tahu berarti nggak dibaca itu bukunya itu. Wah, mantap sekali Prof. Adiswan, mantap. Wah, ini ada lagi Mbak Sunarti. 1 menit Mbak Narti. Terima kasih atas waktunya. Dan nanti untuk menjadi pertanyaan terakhir ya, karena mengingat waktu. Iya, terima kasih Busai. Kepada Ibu Sunarti dari Kota Semarang, disilakan. Terima kasih Bu Saida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ariswan, salam tepang dalam Sunarti dari Kota Semarang. Banyak hal yang kita dapatkan dan mencerahkan semuanya, Prof, pada hari ini. Prof, ada konsep tadi kami tangkap, gerakan jamaah, dakwah jamaah. Kemudian pertanyaan singkat kami, bagaimana korelasi gerakan jamaah, dakwah jamaah dalam mengimplementasi menuju negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian Prof, pertanyaan kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu memang konsep yang sangat bagus ya, karena dengan dalam jamaah itu kan tadi memiliki persamaan pemikiran ya, karena kapan bisa menghasilkan energi ya, kalau bahasa Jawa pendidikan atau Mbak Lari ya. Jadi kalau ada dua gelombang gitu yang dia menyatu namanya interferensi, itu kalau frekuensinya sama baru menguatkan Mbak. Tapi kalau frekuensinya berbeda, bahkan menghilangkan. Jadi, padahal kita tahu intensitas yang terkait dengan energi itu nanti akan ada kesebandingan dengan kuadrat amplitude itu tingginya gelombang itu, Pak. Jadi kalau gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu secara konseptual bagus, ya. Implementasinya saja yang kadang-kadang itu sangat mungkin ya karena kudu itu berbagai macam ya. Jadi maka tadi saya contohkan abdi dalam keraton tadi ya, karena sekarang ini saat ini menurut pandangan saya itu baru kata orang Jawa itu arto doyo gitu ya. Jadi uang itu sangat berapa kuat ya, godaannya itu sangat kuat. Jadi sampai wah orang-orang yang sudah begitu ya, tokoh-tokoh yang kehidupan agamanya tampaknya baik ya, tapi ternyata godaan itu terlalu kuat ya. Karena apa? Dia lupa, karena tidak dalam konsep jamaahnya itu dia tidak membangun sesuatu yang bersama-sama dengan jamaahnya. Karena kalau sudah konsep itu dilakukan ya, tadi saya utamanya saling mengerti, memahami setiap anggota yang kemudian membangun sebuah kekuatan gitu ya. Jadi dakwahnya itu memang kalau misalnya contoh ya, saya itu kan dalam kalau pikiran saya itu ya udahlah yang kecil, mulai kecil. Itu pun sangat sulit ya. Karena
Selalu interpretasinya itu kalau apa begitu. Saya tuh sampai memikirkan sesuatu keadaan jamaah yang ada di kampung saya itu. Itu tak rewangi toh nyowo gitu ya untuk mengatasi persoalan gitu. Itu pun ya lu kan dapat ini kan dapat itu aduh itu lah karena eranya sekarang baru era Hartoyo itu sehingga nunjau untuk jadi seorang kepala daerah itu harus luar biasa dananya itu. Nah sehingga konsep gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu kita mulai dari Mapara ya kita semuanya bersih hatinya ya walaupun salim gitu ya hati kita bersih karena kita yakin kok bahwa pada saatnya nanti di akhirat kelak dunia itu tidak ada manfaatnya kalau tidak kita manfaatkan sesuai dengan apa yang kita yakini sebagai seorang muslim. Nah kita kan kalau kita merunut ya Mbak Nati ya menurut pertama kali surat turun akan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan kamu ya kita. Diakhiri Al-Maidah ya. Itu kan luar biasa. Dari suruh membaca itu literasi sekarang. Maka anak-anak kita ya harus kita sadari jangan sampai lepas dari Iqra itu ya, supaya belajar SD, SMP, SMA. Ini program sudah membangun sejumlah sekolah Muhammadiyah yang luar biasa ya, yang selalu bisa mandiri. Di tengah masih banyak memang ya yang memang perlu pemikiran ya. Jadi itu begitu. Lalu kemudian diakhiri A'udzubillahi minasyaitonir rajim al-yawma dinakum wa alam ada ayat 3 ya al-yawma amaltu lakum dinakum a'udzubillahi minasyaitonir rajim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan Allah ridho. Islam itu agama dan seluruh itu hidupmu. Islam ya. Jadi itu kita bangun mulai yang kecil ya. Nanti kita rubuk-rubuk Mbak Nati di Semarang ya. Nanti ini ada tema parada atau mungkin promo sampai Semarang ya. Kita sambut di Semarang ya. Kita di Jogja saya terus di Jogja minta Amerika gitu, tapi kadang-kadang kesibukan aja beliau ya. Nah, kita coba membangun ini, insya Allah ya konsepsi gerakan jamaah dan dakwah jamaah sangat baik, implementasinya yang harus menjadi agen-agen perubahan ya. Kita yang menjadi anggota dari Mapara kita agen-agen perubahan menuju kepada kesempurnaan negara. Memang kemudian akhirnya ujungnya kan kalau Rasulullah SAW hanya dalam waktu 23 tahun ya bisa membangun suatu peradaban yang luar biasa, tapi kita memang harus sabar ya. Jadi menurut apa itu sampai ekstrem itu ya menurut ahli pengamat militer ya. Kalau negara-negara bisa maju kan ada yang ditakuti. Kalau Indonesia itu dengan Tuhan aja nggak takut. Jadi kita lah menjadi kelompok kecil ya, jamaah kecil yang terus membangun kebersamaan. Dan insya Allah kita menjadi agen perubahan. Saya kira menuju sebagaimana yang disampaikan, itulah yang kemudian Muhammadiyah menyebut sebagai masyarakat yang berkemajuan. Ngerti Mbak nanti? Malah kadang-kadang itu ngerepoti Prof. Arizwan, ngerepoti Gusti Allah kita. Lo berdoa saja sering gini, ya Allah kalau memang ini yang saya lakukan ini baik kabulkanlah, kalau tidak ya jangan. Nah, kan ngerepoti ngasih PR. Terima kasih Prof. Arizwan, barakallahu fikum atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk Prof. Arizwan. Amin, amin. Untuk selanjutnya langsung saja closing statement dari Prof. Arizwan. Silakan Prof. Saya akan menginfokan ke Prof. Arizwan. Jadi acara kita itu Prof. Arizwan ini kalau Jumat malam masih ada namanya kajian spesial Jumat malam, dan Jumat ini adalah Jumat yang ke-200 berapa ya? 265 Prof. 265, sudah 265 minggu. Yang pagi hari Mapara ini setiap pagi. Di samping itu kita ada grup YouTuber. Jadi di kita itu banyak sekali YouTuber ini Prof. Arizwan. Nah, sekarang saya bangun lagi grup TikToker juga banyak banget. Ada lagi grup pemilik web. Jadi nggak nebeng ke webnya orang. Kalau
ngirim artikel di online gagal ya, web kita lancar. Ada lagi di grup streaming, yang streaming ini di streaming ini dulu kita latih tahun 2021 dan sukses. Ada lagi grup penulis. Jadi di sini Prof. Adisman ini penulis-penulis koran semua. Ada Tribun Jateng, Teknologi Rakyat, Tempo, Singgalang, Jawa Pos, dan lain-lain. Jadi ada juga penulis buku, grup penulis buku. Ini banyak banget penulis buku di sini. Jadi kita kebutuhan-kebutuhan sehari-hari para anggota kita penuhi untuk agar dapat berkembang eksis di daerahnya masing-masing. Jadi kalau ada lomba-lomba tulis-menulis di kabupatennya masing-masing, Prof. Adiswan, suaranya dari orang-orang di depan saya. Itu aja sebagai tambahan. Ya, ya, makasih. Jadi sebagai closing statement, terima kasih. Prof. Ya, sekali lagi closing saya adalah saya bersyukur ya bisa bertemu Prof. Imam dan teman-teman semuanya ya lewat temu maya ini. Dan apa yang saya sampaikan tadi adalah sebuah upaya diri saya dan semoga juga ibu bapak yang mendengar yang baik ya diambil, terutama jangan pernah bosan untuk selalu merefleksi karena waktu itu berjalan. Waktu itu kalau dalam fisika kan dimensi keempat. Jadi kalau ruang itu X, Y, Z ya, ngalor ngidul, ngetan ngulon muka medun, utara selatan, timur barat atas bawah, itu perjalanan posisi itu bisa berpindah ya dari yang jauh ke yang dekat. Jadi misalnya kalau kita mau ke Jogja, program Tindak Jogja, kebablasan sampai Kebumen itu bisa balik lagi, ya, itu ruang ya. Tapi kalau waktu itu dalam dunia fisika digambarkan sebagai waktu bilangan kompleks ya, supaya menjadi real dikalikan I, nah maka dimensi keempat itu namanya I kali C kali T ya, waktu ya. Nah ini nggak pernah bisa mundur. Jadi oleh karena itu waktu yang pendek di bumi ini ya, karena hanya beberapa tahun ke dunia, monggo kita renungkan bersama terus menerus, istiqomah merenung karena kita sudah berada pada jalan praktek yang benar ya. Jadi kita ini semuanya alhamdulillah sebagai Allah yang terpilih yang tadi dipersilakan sudah berada dalam track yang benar, jalan yang benar. Maka insya Allah ya dengan upaya setiap saat kita sudah berada pada jalan yang benar untuk menuju puncak prestasi. Jadi kita tidak lagi mencari jalan, gitu ya. Kita sudah berada pada jalan yang benar untuk mencari puncak prestasi kita masing-masing, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia. Karena saya yakin semua hadirin telah bahagia semuanya ya. Dan kemudian tidak cukup dalam dunia, kita insya Allah akan meninggalkan dunia ini nanti, kita akan berkumpul di alam barzah akhirat ya bersama-sama sehingga kita semua saling bertemu untuk saling bercerita dalam kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dunia kita dan insya Allah akhirat kita. Saya kira itu kasih saya dan terima kasih Prof. Imam dan luar biasa saya diberi kehormatan ini. Terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. mohon nomor Ariswan. telepon. Iya. Jadi Bapak Ibu yang belum ada di Terima AIO, kasih. tolong nomor teleponnya diberikan ke Mbak Izuki atau Mbak Sunarti atau Mbak Sayidah semua. Mbak Ibu terima kasih luar biasa kirimannya sudah saya terima semuanya gurih-gurih luar biasa kaget loh ini saya nggak pesen Tokopedia kok ada kiriman Mbak Izuki ya kirim itu ada sambal ada berapa goreng alhamdulillah. Itu namanya barokah Prof. Ini saya barokah betul. Saya haitsu la yahtasibu. Terima kasih Prof. Imam dan Prof. Ariswan, banyak sekali ilmu yang didapat hari ini. Alhamdulillah. Matahari itu banyak sekali memberikan spiritualitasnya. Dan semoga hari ini matahari tidak enggan untuk keluar dari peraduannya. Karena banyak para petani di kampung saya ini yang sedang meme gabah, sedang menjemur gabahnya. Dan semoga nanti matahari mau keluar dari peraduannya. Untuk selanjutnya,
Silakan Bu April untuk share screen. Sebagai rasa penghormatan dan kenang-kenangan dari Komite Mapara 21 tahun 1446 Hijriah, kami memberikan sebuah sertifikat untuk Profesor Dr. Ariswan MSI di DEA itu DEA. Ya, Nah, sebagai rasa terima kasih kami yang telah berkenan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat di acara hari ini. Nah, sebentar. Itu ada di atas ada tulisan Mirai Publishing, Prof. Ariswan. Mirai Publishing adalah penerbit profesional anggota IKP yang didirikan oleh para anggota Aero Society ini semua. Iya. Luar biasa. Iya, Prof, luar biasa. Tinggal bersyukur. Iya. Maka itu kehormatan untuk saya. Dan untuk hari besok kita insya Allah dapat berjumpa kembali di Mapara 22 bersama Profesor H.R. Partino, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan tema Puasa Ramadan Tinjauan Psikologi. Silakan Bapak Ibu jamaah Mbak Majelis Saidah, mohon Mapara. diperbaiki, bukan Yogyakarta, Yogyakarta. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ilat Jawa gitu, Prof. Nanti Saya buku ulangi, rapang lagi Profesor kalau ngasih R. nama. Partino, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Begitu ya, Prof? Ya, betul. Terima kasih banyak. Saya selaku moderator, mohon maaf banyak sekali kekeliruan dan kesalahan. Iwak sepat kecemplung santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur Pak Imam dan semuanya. Pamit. Terima kasih Prof. Arif. Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, hari ini hari Jumat, sekali mungkin semua ya. Kita berjumpa sekejap di pagi hari dan semoga nanti bisa berjumpa lagi nanti malam. Saat nanti malam saya ngisi acara double, aduh repot banget ya. Ya semoga dapat nyuil lah acara nanti malam. Prof, Jangan lupa itu Prof, dikirim linknya tadi Prof, yang beli itu. Yang beli apa tadi? Wireless speaker. Oh iya, itu bagus banget, pasti bagus banget loh. Serius, ini saya sudah mempraktekkan, saya coba 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai kemarin 15 meter. Ya. Ini saya sekarang memakai ini. Saya memakai. Jadi menghilangi bias noise. Jadi misalnya ini jarak saya 75 cm ya. Noise antara mulut saya dengan speaker yang ada audio di laptop itu kan jarak 17 cm ada noise. Noise-nya itu berkurang drastis. Ya, kalau ini saya pakai di sini, ini drop-nya tinggi. Nah ini kalau apalagi kalau pakai ini, nanti pakai box-nya pengatur stereo itu, terus masuk ke mixer ya, langsung ke mixer. Wah keren banget itu. Itu dapat untuk bersantai Bapak Ibu semua, bukan hanya untuk Aero. Nanti Bapak Ibu di keluarga masing-masing, di daerah masing-masing, sudah dapat melakukan komal dengan 9 orang. Nah, dan gratis. Dan gratis itu, kerennya itu. Kalau kita pakai Zoom kan bayar. Kalau komal itu gratis. Nanti gratis. Apalagi lebaran. Saya barusan sudah live nih. Ya. Saya barusan live, ini lumayan dapat mawar, beberapa mawar. Sudah komal ini Prof, barusan Yang Prof. penting itu kan gratis, dapat berapa jam pun gratis, asal kurang dari 9 orang, itu kan keren banget itu. Untuk rebukan, untuk bahas apa itu. Ya, sound card-nya kan murah kan, sound card. Ada sound card, ada mic ini, ada mixernya. Waduh, itu mejanya nggak perlu besar-besar, mejanya cuma meja makan itu. Kurangi dikit nggak apa-apa, meja makan dikit sekali. Ruangannya nggak usah lebar-lebar, ruangannya ya 50 cm lah lawan
intinya 2 meter atau 1,5 meter sudah jadi. Aman kan? Udah itu difikskan untuk ngajar, untuk memberi kuliah, untuk memberi ceramah, untuk komal, untuk komal itu streaming bersama itu. Untuk kalau yang senang bernyanyi ya bernyanyi, untuk apa namanya? rembugan bahasa Indonesianya apa? Rapat. Oh, keren banget itu. Dapat duit lagi kan? Dapat duit lagi. Nah, silakan dipraktekkan, tidak ada ya kalau sulit banyak banget ya pelan-pelan satu-satu. Nanti lama-lama tapi mulailah ada yang begini. Percuma nanti setelah TikTok ada apa lagi teknologi loh. Semua teknologi ya begitu. Semua teknologi begitu. Saya beli mikrofon harga 2,6 juta coba kecewanya nggak main-main. 2,6 juta loh. Kok sekarang 154.000. Itu hebat kan? Mixer dulu itu lubang 3 ya, lubang 3 itu 4.600.000. Sekarang mixer lubang 12 itu hanya 500 berapa coba. Kan? Jadi kalau mikir kecewa ya dari mulai dulu saya kecewa. Saya beli laptop tahun 2003 Pentium 1 harganya 15 juta coba. Pentium 1 tahun 2003 15 juta. Sekarang Pentium 1 kalau dijual mungkin harganya 100.000. Ya semua begitu. Nanti percaya setelah ada TikTok ada. Sekarang kan secara real YouTube kalah dengan TikTok. Kalah total. Nah, kalah total. Jadi orang Indonesia itu semua sekarang itu ngumpul semua di TikTok. Ngumpul. Itu seperti rumah lah. Kalau YouTube kan seperti di depan rumah di belantara sana itu. Di belantara sana, di halaman luas sana, di lapangan bola itu YouTube. Begitu masuk rumah itu seperti TikTok. Nah itu digarap di situ. Itu putaran kalau Bapak Ibu yang terutama ibu-ibu lah sebetulnya terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu putaran uang di TikTok itu triliunan loh itu. Nah kita mau ngerebes yang mana itu. Oleh sebab itu aja untuk pancingan. Semoga Bapak Ibu nanti ya memulainya memang berat. Tapi kalau udah kena ya nanti Bu Saita menjadi pionir. Nanti Bu Saita sebagai pembicara lah. Oke, saya permisi dulu ya. Terima kasih banyak. Sehat semua. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Saida, Bu Dokter. Mbak Isuki kalau mau ditutup mungkin Ya. mau siap ke kantor. Oh, ternyata. Terima kasih Bunda Ruki, Bunda Titi. Terima kasih semuanya. Matur nuwun semuanya, dan yang tidak tersebut satu persatu mohon izin saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum.